Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jumpa lagi dengan saya Waskito. Ya, kali ini saya bersama dengan sahabat saya Bapak Gatot Satrio Winahyu. Ya. Beliau adalah profesinya adalah seorang master NLP dan hipnoterapi. Ya. Nah, beliau sudah berapa tahun Pak Gatot? Ya, kurang lebih 15 tahun. 15-an tahun ya. 15 Ya. tahun. Beliau saat ini sedang membangun usaha ya, sebuah consulting dan terapi namanya Silva Consulting. Silva Consulting. Ya, Silva Consulting yang berkantor di Yogyakarta. Oke. Kalau kita bicara masalah hipnosis, kemudian kita masalah NLP, itu Pak Gatot, sekarang ini kan kondisinya lagi banyak orang punya masalah ya Pak. Iya, betul. Kalau menurut pandangan Pak Gatot bagaimana nih kondisi saat ini Pak? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang setelah kita melampaui pandemi selama 2 tahun itu, saya merasa bahwa ternyata pandemi ini tidak hanya berdampak pada fisik saja. Ya, ternyata setelah pandemi berakhir, kemudian sudah mulai sekarang kita kembali ke new normal, kembali ke normal kembali, itu ada banyak klien atau pasien yang kami tangani ternyata dia mengalami kecemasan, karena cemasnya itu kadang-kadang sampai insomnia, gitu ya. Ada beberapa juga anak-anak milenial yang mungkin sekarang usia-usia kerja itu yang juga mengalami overthinking. Setelah kita sedikit saya teliti, sedikit saya amati, ternyata kenapa muncul kecemasan? Karena peristiwa pandemi kemarin itu memakan korban yang banyak dan juga dari orang-orang terdekat mereka. Jadi mungkin kalau meninggalnya karena usia tua atau karena sakit yang lumrah dan biasa itu mungkin mereka lebih bisa menerima. Ada beberapa yang tetap bisa menerima dalam pandemi, tapi ada juga yang tidak siap karena pandemi ini mendadak atau banyak masif, akhirnya ada yang tidak siap, ada yang merasa belum melakukan yang terbaik dan sebagainya, akhirnya mereka mengalami ketakutan, cemas apabila ternyata pasca pandemi, karena ada juga yang dari dokter juga yang mengatakan ada long covid, ada dampak-dampak pasca pandemi, itu mereka cemas. Kecemasan pertama karena ada yang takut mati, ada yang karena belum siap meninggalkan warisan kepada keluarganya, belum siap ditinggal dan sebagainya, macam-macam ya penyebabnya. Nah, ini saya lihat grafiknya agak mulai naik di gejala-gejala insomnia, di gejala-gejala anxiety atau kecemasan sampai dengan akut. Itu bahkan ada pasien yang datang ke klinik itu sudah nangis duluan. Saya tidak tahu Belum ngomong apa-apa. Belum ngomong apa sudah nangis duluan. Ini apa ini jawabannya? Kita juga harus pandai menelaah, wah ini pasti ada sesuatu. Nah, tentunya setiap orang punya sebab yang berbeda-beda. Ada yang karena mungkin dampak pandemi, ada yang mungkin karena sebetulnya sudah ada gejala cemas. Tapi dengan pandemi dia dipicu untuk muncul lebih cepat dari biasanya. Nah, inilah fungsi dari hipnoterapi yang bisa kita gunakan dalam rangka untuk memodifikasi pikiran bawah sadar mereka, mendamaikan dengan masa lalu yang mereka telah alami selama ini, dan bisa juga dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan, menambah skill, menambah keterampilan, menambah sikap positif sehingga dalam menghadapi berbagai macam seperti kemarin pandemi itu jauh lebih siap dan lebih tenang seperti itu. Oke. Berarti efek dari pandemi ini baru bukan cuma ke fisik tapi psikologis juga. Psikologis itu kan juga akhirnya menghasilkan yang namanya psikosomatis ya Pak. Betul. Nah, biasanya yang psikosomatis yang dikarenakan karena hal itu tadi seperti apa Pak? Nah, betul sekali Mas Waskito. Jadi psikosomatis di sini adalah penyakit fisik yang disebabkan karena psikis. Bahkan menurut penelitian, penyakit fisik yang disebabkan karena psikis ini mencapai 80%. Jadi kalau Mas Waskito itu punya keluarga yang mungkin penyakit MA, mungkin ada vertigo, ada migrain, ada bahkan diabetes, jantung, belum tentu itu hanya disebabkan ansih karena murni karena fisik, bisa jadi karena psikis juga. Sehingga saya sering dirujuk sama dokter-dokter spesialis yang tempat saya praktek, yaitu di Rumah Sakit Muhammadiyah Hasyim Medical Center. Itu banyak yang sudah selesai
secara medis fisiknya, tetapi ternyata masih juga perilakunya tidak seperti semula. Nah, akhirnya dokter menyimpulkan ini psikosomatis. Ini perlu ada modifikasi perilaku yang mendasar sekali, yang sifatnya mendasar, yang perlu diubah secara mendasar, yaitu menggunakan pemberdayaan pikiran bawah sadar. Nah, itulah hipnoterapi yang bisa menggunakan teknik seperti itu. Oke, baik Pak. Kalau inilah kita bicara orang awam ya misalnya, kadang kan kita berpikir nyambung nggak sih sebenarnya antara psikologis, kok kita cemas kok bisa menghasilkan sakit, itu logikanya bagaimana sih gitu kan? Ya. Jadi kita punya nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua kita, terus kemudian ketika nilai-nilai itu terancam, entah itu tiba-tiba melihat ada satu kematian mendadak yang tadinya kita merasa wah saya masih punya kesempatan lebih lama, tiba-tiba keluarga dekat saya meninggal, teman dekat saya, guru saya, teman sahabat saya dan sebagainya. Akhirnya muncul kecemasan. Cemas ini memberikan sinyal kepada pikiran bawah sadar bahwa dirinya terancam, dia membutuhkan penanganan, maka kemudian bawah sadar memunculkan berbagai macam tanda-tanda. Nah, tanda-tanda ini kadang-kadang sifatnya fisik. Taruhlah kalau misalnya kita tidak mengalami pandemi itu, maksudnya kita mengalami dengan biasa-biasa saja. Tapi ada orang yang melanggar value-nya, melanggar nilai moralnya, itu juga bawah sadar akan melakukan sinyal, memberikan sinyal kepada fisiknya bahwa Anda telah melanggar nilai Anda. Makanya kalau kita melanggar sesuatu, itu gejala fisik akan muncul awal. Misalnya kita nyontek gitu ya. Dalam ujian nyontek, maka yang muncul gejala fisik itu keringetan, gugup, tegang dan sebagainya. Nah, itu gejala-gejala ya psikis awal. Kecuali kalau yang sudah expert Kecuali kalau udah pandai nyontek ya. Bahkan dia bagi-bagi aja sudah biasa. Itu gak kelihatan. Sama kayak kita lagi berkendara, ternyata ada razia. Nah, di situ psikis akan melakukan sinyal, akan berikan sinyal bahwa ini harus hati-hati, harus disiapkan, harus segala macam. Apalagi kalau kita nggak membawa surat-surat, nah, itu sudah jelas pasti akan tegang sekali. Nah, ini contoh awal psikosomatik. Kalau itu terus berulang-ulang, pelanggaran value, pelanggaran nilai moral dilakukan berulang-ulang, bahkan sampai pada tidak satunya antara perkataan dan perbuatan, maka ini yang kemudian menimbulkan sinyal kuat dari bawah sadar kepada fisik. Bisa mah, bisa migrain, bisa sesak nafas. Cara membedakannya bagaimana itu? Oh, ini saya sakit karena psikis atau saya betul sakit itu. Bedanya bagaimana itu, Pak? Nah, biasanya dari pihak medis itu akan memeriksa melalui beberapa cek lab, ya. Kalau fisik itu kan biasanya disebabkan karena kalau nggak bakteri ya virus. Infeksi lah ya, dari dua hal itu, kalau nggak infeksi karena bakteri, karena virus. Maka ketika dicek di lab, maka pasti indikatornya akan memperlihatkan adanya infeksi tersebut. Nah, tapi kalau ternyata dicek ke lab kok ternyata hasilnya negatif, tidak ada infeksi, semuanya normal, lambung misalnya dia mengeluh mah yang akut, lambungnya dicek normal, semua nggak ada masalah, maka ini hampir bisa dipastikan ini adalah bawaan psikis. Nah, ini kan pandemi ini kemarin pandemi baru selesai, kemudian diajar lagi dengan resesi. Resesi. Apakah beneran atau tidak kita tidak tahu ya. Cuman itu telah sukses membuat kita harap-harap cemas, galau dan sebagainya gitu kan, dan itu hal yang sangat wajar sekali gitu kan. Nah, tapi bagaimana sih kita menyikapi hal ini, dan kalau seandainya kita udah terlanjur mengalami masalah psikis, mungkin terlanjur susah tidur, cemas, itu penanganannya bagaimana, Pak? Iya. Memang kadang-kadang ekonomi itu mempengaruhi cukup signifikan ya, terutama terhadap diri, terus kemudian nanti berdampak pada anak buahnya di bawahnya atau keluarganya, apalagi kalau sampai pada tingkatan PHK, maka itu akan sangat mempengaruhi ke keseimbangan ekonomi keluarga ya. Nah, tentunya ya ini pertama memang kita itu harus memperkuat daya tahan kita. Kalau mungkin dari sisi fisik adalah imunitas fisik, nah dalam hal ini adalah ketenangan itu menjadi penting.
Oke. Ketenangan bahwa semua ada solusinya, bahwa semuanya akan akan dipersiapkan kita untuk menghadapinya itu, maka kita harus tenang. Karena kalau kita makin panik, makin cemas, yang muncul bukan solusi, malah kita akan jauh Tambah ruwet. Nah, istilahnya baru ruwet. Istilah Jawa ya, ruwet. Oke. Nah, itu apa ya, memang itu hal yang sangat lumrah ya dalam kondisi seperti ini gitu. Tapi kalau seandainya kita mengalami itu dan merasa membutuhkan bantuan Pak Gado, itu tuh biasanya penanganannya Pak Gado bagaimana? Apakah bisa terapinya bagaimana, modelnya bagaimana? Ya, kemarin sebelum pandemi memang saya menerima pasien di SD Medical Center di Yogyakarta di Purworejo. Mereka datang, kita konseling, kita terapi. Ada beberapa metode ya. Dan ada beberapa pendekatannya. Metodenya kan bisa juga kita menggunakan konseling. Karena kadang-kadang ada orang yang buntu ya. Dia mau curhat sama suaminya lagi buntu, mau curhat sama anaknya, apalagi anaknya nggak ngerti apa-apa, tetangganya jadi gosip, malah nyebar kemana-mana. Nah, dia mendam sendiri itu saja sudah jadi penyakit. Itu bom waktu yang jangan dicoba-coba, memendam sendiri dan merasa tidak ada masalah. Justru kalau Anda merasa tidak ada masalah, disitulah masalah yang sebenarnya. Maka segera, ibaratnya gini, kita naik kendaraan, mabuk, maka ditawari uang nggak mau, ditawari jeruk nggak mau, ditawari minuman jus nggak mau, karena dia butuhnya kresek, tas plastik untuk muntah. Itu yang dia membuat lega. Nah, maka dengan datang menemui konselor, menemui hipnoterapis, menemui kami di SD Medical Center, kemudian curhat saja itu 50% sudah sembuh. Curhat saja sudah pelong tuh. Nah, kadang-kadang ada pasien hanya curhat saja ternyata seluruh mekanisme tubuhnya, bawah sadarnya merasa bahwa ini sudah solusi, akhirnya bawah sadarnya mengeluarkan satu ketenangan. Nah, ketenangan ini yang kemudian menarik gelombang positif yang datang dalam kehidupannya. Karena kita itu sebenarnya secara bawah sadar ini kalau dijelaskan panjang ini tentang memancarkan gelombang tertentu ya. Nah, kadang cuman konseling saja ternyata nggak bisa, karena dia hanya mencurhatkan sesuatu yang dekat yang dia alami akhir-akhir ini, tapi ternyata sumber masalahnya tidak dekat. Ternyata sumber masalahnya ada di masa lalu dia yang lama, masa kecilnya, masa balitanya, bahkan masa batita, ya. Bahkan masa di dalam kandungan ibunya itu berpengaruh terhadap kesiapan, ketahanan psikisnya di dalam menghadapi satu responnya satu masalah. Nah, sehingga kita dekati lagi dengan intervensi bawah sadar berupa teknik itu terapi tadi, atau kita sekarang akhir-akhir ini lebih dikenal dengan teknik modifikasi perilaku. Gitu ya. Modifikasi perilaku. Ini nanti perlu kita ulik lagi kalimat ini. Nah, ini penting. Nah, tapi setelah pandemi, karena mereka kadang terkendala untuk datang ke klinik, kami juga kita juga terkendala untuk datang ke rumah mereka, kan kita ada program home care ya Mas Bas gitu ya. Oh iya. Jadi kita kalau home care berarti datang ke rumah ya. Datang ke rumahnya. Oke. Disiapkan rumahnya, kita datang ke sana. Saya sempat ke Kudus, saya sempat ke Surabaya, saya sempat ke Brebes dan sebagainya, Semarang. Itu dalam rangka home care. Tapi pandemi status kota-kota besar, kota-kota di Indonesia juga merah. Saya nggak mungkin ke sana. Akhirnya kita coba pendekatan baru adalah online. Nah, ternyata selama pandemi kita online dampaknya luar biasa. Walaupun pendekatan secara offline itu lebih terasa ya, lebih marem lah. Tapi pendekatan online ini ternyata bisa untuk sekedar meringankan mereka sampai mereka menemukan solusinya. Karena pernah ada pengusaha di Surabaya yang memiliki 5 anak perusahaan itu, saya nggak perlu nyebut nama ya, karena ini kode etik jurnalistik. Panik attack, setiap pagi menangis tanpa sebab, kemudian akhirnya kita lakukan, karena Surabaya hitam waktu itu statusnya, dari Jogja nggak mungkin home care ke sana, mereka juga nggak mungkin ke sini, akhirnya kita buka online konseling, ternyata masih belum bisa, langsung kita terapi menggunakan hipnoterapi online. Nah, ada tekniknya ada alatnya yang perlu disiapkan, dan semuanya harus
benar-benar siap. Ya, oke. Jadi secara offline bisa, secara online bisa. Tapi memang kalau kita bicara puasnya ya memang lebih efektif kalau ketemu tatap muka langsung ya Pak ya. Karena ini hubungannya dengan terapi gitu. Terang aja kalau nggak bisa ke sini kita ke sana. Okay. Tatap mukanya. Tadi pertanyaan tadi tentang modifikasi perilaku. Kalau kenapa sih kita harus memodifikasi perilaku kan? Kayaknya perilaku saya baik-baik saja. Ya betul. Biasanya kan orang berpikirnya begitu ya Pak ya. Betul, nah betul. Apa yang tadi kan kata kalimat menarik, kalau Anda merasa baik-baik saja biasanya itu bermasalah. Nah itu kontradiktif itu. Oke. Bagaimana Pak itu? Tolong jelaskan ini. Ya, jadi memang setiap manusia yang hidup itu ada masalah, besar kecilnya proporsional relatif ya. Sehingga hampir mustahil ketika seseorang itu benar-benar nggak ada masalah. Maka ketika dia merasa ada masalah, maka dia akan berusaha untuk memperbaiki. Yang menjadi masalah adalah ketika orang yang bermasalah ini tidak merasa punya masalah. Dia merasa kebiasaannya atau perilakunya itu ya karena saking terbiasanya dalam seharian ya nggak ada masalah. Mungkin dalam keluarga kecilnya, keluarga besarnya memang nggak ada masalah karena sudah terbiasa melihat dia seperti itu. Misalnya ada kasus orang tuh kepengen merasa selalu bersih gitu ya. Jadi kena menyentuh benda sedikit dia harus cuci tangan. Menyentuh benda sedikit cuci tangan. Kalau ada benda asing dia sentuh dia cuci tangan. Dikit-dikit cuci tangan. Orang-orang dekatnya mungkin udah terbiasa, nggak apa-apa lah. Dia emang seperti itu. Tapi begitu dia berinteraksi dengan banyak orang lain di luar keluarganya, nah ini mulai muncul masalah. Ada gesekan. Kenapa sih kok kayak gini terus nyusahin dan sebagainya. Nah mungkin saat itu dia mulai muncul keinginan untuk memodifikasi perilakunya. Nah ini kunci. Kalau seseorang itu belum merasa perlu memodifikasi perilaku, maka teknik modifikasinya juga nggak terlalu berdampak. Sama kayak orang sakit kepala, tapi yang menuduh adalah orang lain. Pak ini tolong diobati sakit kepalanya. Aku baik saja kok. Saya baik aja malah malpraktek dikasih obat sakit kepala ternyata nggak sakit kepala. Nah ini penting sekali. Ada keinginan dari dalam dirinya, dari pasien, dari klien untuk merubah lebih baik lagi. Maka itu pintu awal untuk melakukan intervensi. Jadi yang pertama adalah dia sendiri punya niat dulu. Baru kemudian setelah punya niat Pak Gadut membantu untuk melakukannya gitu. Jadi karena kan biasanya orang berpikir itu ya nama hipnosis itu ya saya paham ya, kan biasanya berpikirnya begitu. Padahal itu harus ada persetujuan dari itu ya. Kalau tanpa persetujuan nggak bisa ya Pak ya. Ya dampaknya tidak terlalu signifikan. Kita tetap bisa melakukan teknik sugesti, tapi belum tentu terdampak secara permanen. Nah, dengan catatan ini adalah hipnosis yang klinis ya. Beda kalau pakai stage hipnosis yang pertunjukan lah. Beda. Beda kalau perdukunan juga beda lagi. Beda. Jadi ini betul-betul ada hipnosis yang klinis. Ya. Klinis itu harus ada persetujuan yang memungkinkan dan ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya Pak ya. Di klinik kita ada prosedurnya, ada form yang harus diisi, ada tanda tangan kontrak bahwa dia siap untuk kita intervensi bahwa sadarnya sehingga semuanya beres. Bahkan rahasia Anda itu akan tersimpan di dalam rekam-rekaman kita semuanya. Khusus untuk yang online bahkan rekamannya itu akan kita berikan sebagai satu paket perawatan sehingga dia bisa melakukannya sendiri. Oke. Bisa dengarkan lagi. Untuk terapinya ya Pak ya. Untuk terapinya. Oke, sip. Nah ini tadi kita sudah bicara masalah hubungan antara pandemi yang menyebabkan orang kecemasan, kemudian menyebabkan psikosomatis, akhirnya bisa kemana-mana gitu kan. Nah kalau hipnosis sendiri kan kayaknya bisa juga untuk empowering, untuk empowering ya. Nah ini kalau seandainya contoh saya pengen punya goal tertentu dalam hidup saya gitu, kemudian mungkin ada istilahnya mental block, ya ada yang memblokir saya dalam diri saya gitu, karena kadang-kala kan kita nggak ngerti nih Pak. Kita pribadi kan nggak ngerti, kita kadang tuh susah untuk berkaca
apa masalah saya gitu kan, itu kan susah untuk berkaca. Nah itu penanganannya bagaimana, apakah sama dengan tadi atau bagaimana itu Pak? Ya, jadi kalau kan ada positif. Memang ada yang sudah positif. Dia memiliki perilaku yang sudah positif, dia sudah bergerak maju, mencapai titik tertentu, ternyata di titik itu dia stuck, nggak bisa melampaui target berikutnya. Padahal kita kan harusnya tumbuh ya. Seakan-akan dia khawatir kalau saya sampai angka itu nanti terulang lagi nih penipuan yang lama. Nah, tidak hanya move on, kemudian dia bisa bertumbuh, tapi bahkan melampaui goal-goalnya yang selama ini